Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, Refiller Lady di program News from the Future dari YouTube Revival Fire City. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Kalau kita lihat penanggalan Yahudi atau penanggalan Israel, kita sudah memasuki bulan Elul. Mari kita sama-sama katakan, welcome Elul. Kita sudah selesai dari bulan Av. Kalau saudara sudah melihat pewahyuan bulan Av, saudara akan sangat bersyukur karena kita sudah keluar dari celah yang sempit. Kita sudah keluar dari masa padang gurun, kita keluar dari banyaknya peperangan-peperangan di bulan Av. Dan ini kita masuk di bulan Elul. Di mana bulan Elul adalah bulan terakhir di Pei Gimel atau 5783 dan kita akan segera masuk ke Pedalet 5784 di bulan September, di pertengahan September nanti, saudara. Ada satu hal yang dahsyat, di bulan terakhir menuju tahun yang baru, menuju musim yang baru, kita harus benar-benar perhatikan apa pesan Tuhan. Kita harus benar-benar perhatikan apa yang harus kita lakukan dan jebakan-jebakan yang harus kita waspadai di bulan ini. Saudara, narrow road is over. Celah yang sempit sudah berakhir dan sekarang kita enter to the field. Kita sedang masuk ke dalam padang bersama Tuhan kita. Saya sudah sering bahas bahwa di bulan Elul adalah satu bulan yang penuh dengan belas kasihan, penuh anugerah, penuh perkenanan Tuhan. Dalam sejarah bangsa Israel, bulan Elul itu merupakan bulan di mana raja akan turun dari tahta. Dia akan belusukan, dia akan datang ke rakyatnya, dia akan buka tenda di padang dan membiarkan rakyatnya berjumpa secara dekat, face to face dengan raja dan menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi keinginannya. Artinya bulan ini ada pesan profetik yang luar biasa bahwa kita sedang face to face with our King. Kita sedang berhadapan muka dengan raja kita. Kalau di bulan lalu kita merasa bahwa kita ditinggalkan, kita merasa kita sendiri padahal Tuhan selalu ada. Tapi hari ini dia akan datang, dia akan turun dari tahta kemuliaan masuk ke dalam rumah kita. Masuk dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Karena the King is in the field. Tapi yang dahsyatnya di tema di Pei Gimel kali ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena the King Raja bukan hanya ada in the field. Tapi our King, Tuhan Yesus Kristus, the King is in the battlefield. Artinya apapun medan pertempuranmu, medan peperanganmu, percaya Raja ada bersama dengan kita dan berperang buat kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi tangan Tuhan sendiri akan menghancurkan musuh-musuh kita dan membawa kemenangan buat setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan, saudara. Di Yesaya 42 ayat 13, saudara yang di rumah yang sedang menonton YouTube ini, mari deklarasikan bersama-sama. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Amin, saudara. Di bulan Elul ini, selain kita berhadapan penuh cinta, penuh kasih mesra dengan Raja kita, tapi dia juga datang dengan kepahlawanan. Dia sedang bertempik sorak, dia sedang mengalahkan musuh-musuh kita. So, hari ini jangan takut, jangan khawatir, karena Raja sedang membantu kita. Raja sedang berperang buat kita di bulan Elul ini. Amin, saudara. Di bulan Elul juga saudara harus perhatikan, ini berbicara teshuvah. Bulan Elul di bulan terakhir di Pei Gimel kita harus mengalami teshuvah atau artinya to get back atau artinya back to basic. Kalau hari ini kau sudah jauh melangkah, kalau kau sudah semakin jauh dari hadirat Tuhan, kau keluar dari visimu, kau keluar dari komunitasmu, kau keluar dari impianmu, dari tujuan hidupmu, dari destinimu. Hari ini di bulan Elul, ayo get back. Ayo kembali ke hadirat Tuhan, alami pertobatan. Kalau kau sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa, inilah waktu di mana kita meminta pengampunan Tuhan. Kita juga minta pengampunan dari sesama kita. Kita introspeksi diri, saudara. Ini bukan waktunya kita menghakimi orang lain, tapi ini waktunya kita introspeksi diri kita. Periksa hati kita. Kalau ada saja hati kita yang mulai keluar dari koridornya Tuhan. Kalau ada aja hal-hal di hati kita yang gak beres, yang gak berkenan di hati Tuhan. Mari kita bereskan hati kita. Kita bertobat kepada Tuhan. Sebab pintu kasih karunia sedang terbuka begitu luar biasa. Raja dia tidak sedang menghakimi kita. Tuhan Yesus bukan sedang menghakimi kita. Dia sedang membuka tangannya. Dan dia mau memeluk setiap kita. Dan memulihkan kita. Dia membasuh kita dari setiap kekotoran dan dosa kita. Ayo. Alami teshuvah, berbalik, bertobat, dan masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Amin, saudara. And remember dan ingat ketika kita bilang the King is in the field,
Artinya saudara, di bulan ini jangan kau lewatkan untuk kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk kau bertemu rajamu di tempat-tempat yang kau gak pernah duga. Jangan kau lewatkan kesempatan untuk bertemu rajamu di tempat-tempat, bahkan medan peperanganmu, in the battlefield. Jangan kesibukan, kenyataan dunia, kepahitan dunia, kesedihan dunia membuat kau jauh dari hadirat Tuhan. Tapi hari ini lawan itu semua. Jangan lihat pada kenyataan hidupmu, tapi lihat ada hadirat Tuhan yang begitu kuasa yang akan menjamah hidup kita. Your presence is heaven to me. Biar hadirat Tuhan itu yang selalu ada dalam setiap aspek hidup kita. Amin, saudara. Lalu juga berbicara mengenai covering atau tudung, saudara. Di bulan terakhir di tahun Peggy Mel, hati-hati musuhmu baru berusaha membuat kau keluar dari tudung, dari coveringmu. Entah itu bapak rohanimu, entah itu orang tuamu, entah itu mungkin otoritas di atasmu. Hati-hati saudara, karena iblis sedang berusaha membuat nafsu anak-anak Tuhan menjadi seperti Esau yang menukar kesulungannya dengan semangkuk bubur kacang merah. Hati-hati saudara, jangan tukar yang ilahi dengan sesuatu yang tidak ilahi. Jangan kau tukar panggilan hidupmu, jangan kau tukar Tuhan Yesus hanya untuk kenikmatan dunia. So be careful, hati-hati tentang spirit Esau di bulan Elul ini. Biar hati kita hanya melekat pada Tuhan dan kita ikuti agendanya. Iblis seringkali bermain di hasrat dan nafsu kita, keinginan kita, obsesi kita, atau mungkin dalam bahasa Ibrani ada berbicara ambisi yang dengan kata dasar itu adalah shadow mission. Apa itu shadow mission? Yang gak kelihatan, yang terselubung, yang tersembunyi, tapi sebenarnya itu adalah obsesi dan ambisi kita yang justru menghilangkan sesuatu yang ilahi dari hidup kita. Sehingga kalau kita hari-hari ini gak bisa membawa ambisi kita pada penundukan diri, itu sangat berbahaya. Sehingga ambisimu akan tercium oleh musuh, tercium oleh iblis, dan akan dipakai untuk engkau keluar dari covering atau tudung, sehingga engkau kehilangan warisanmu atau double portionmu seperti Esau. Kita kebas dalam nama Yesus Kristus. Hati-hati saudara, jangan seperti Esau dan jangan seperti Yudas. Kita harus pegang warisan rohani kita. Kita harus pegang hak kesulungan kita. Kita harus pegang berkat-berkat yang ilahi daripada Tuhan. Jangan biarkan kita lengah dan akhirnya kita menukar sesuatu yang sangat penting dari hidup kita dengan hal-hal yang fana yang ada di dunia ini. Amin saudara. So welcome to Elul. This is the last month that will be a great month in the name of Jesus. Dan saat ini kalau kau sedang dalam pertempuran, kalau kau sedang dalam medan pertempuran, jangan takut. Karena yang berperang bukan kita, tapi Tuhan kita, Raja kita, yang dia sedang merangkul kita di padang. Dan dia berkata, I am in your battlefield. Saya ada di dalam medan pertempuranmu. Biar hari ini kita bermitra dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, kita lakukan dengan ketaatan. Ketika Raja kita memberikan perintah untuk kita maju berperang, hari ini kita juga akan maju berperang dan alami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Tidak ada yang jauh lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Namanya Jesus, name above all name. Dan segala kuasa harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat melewati bulan Elul, karena akan banyak mujizat yang luar biasa. Anile dodi fedodili, yang artinya kekasihku kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku. Tuhan sedang berkata anile dodi fedodili buat setiap kita, bahwa kita the beloved of Jesus, kita the beloved of God, sehingga tidak ada musuh yang bisa, yang boleh menyentuh kekasih-kekasihnya Tuhan. Kalau dia menyentuh setiap kekasih Tuhan, Tuhan yang akan berperang buat setiap kita. Ayo semangat dan terus hidup intim bersama Tuhan, kejar perkenanan Tuhan, kejar anugerah Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa di Elul ini. Jangan tutup pintu hatimu, jangan tutup pintu rumahmu, tapi buka selebar-lebarnya, because the King is in the field, because the King is in the battlefield. Dan kau akan terima apa yang belum pernah kau pikirkan sebelumnya. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelepasan demi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Refill Ready mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.